Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Insan TV dan UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa setelah tasyahud, bagian yang ke-9, yakni mengkaji doa-doa yang disunnahkan untuk kita baca di dalam salat-salat kita, yakni bil khusus setelah kita selesai membaca tasyahud sebelum kita mengucapkan salam. Dan ini adalah doa yang ke-8 yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka billahil wahidil ahad, billahil wahidil ahad, as-samadil ladzi lam yalid wa lam yulad, as-samadil ladzi lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kufuwan ahad, antaghfira li dhunubi, antaghfira li dhunubi, innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Saya ulangi dari awal. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka billahil wahidil ahad, billahil wahidil ahad, billahil wahidil ahad, as-samadil ladzi, as-samadil ladzi lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antaghfira li dhunubi, antaghfira li dhunubi, innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, aku meminta kepadamu. Apa isi permintaannya nanti kita akan jelaskan, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu billahil wahidil ahad, dengan dirimu ya Allah yang maha satu, ya, dan maha esa. As-samadil ladzi
As-Samad artinya adalah yang dituju oleh seluruh makhluk, yang sempurna dan dituju oleh seluruh makhluk, dibutuhkan oleh seluruh makhluk, yang sempurna dan dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mohon kepadamu ya Allah, antaghfira li dzunubi, agar engkau ya Allah mengampuni dosa-dosaku, agar engkau ya Allah mengampuni dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah doa yang ke-8 yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Doa ini kisah lengkapnya sebagai berikut. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Mihjan Ibnul Adra' radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Mihjan Ibnul Adra'. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fa idza huwa bi rajulin qad qadha salatahu wa huwa yatashahhad. Ternyata di dalam masjid ada seorang yang hampir selesai salatnya dan saat itu dia sedang membaca tasyahud. Saat itu dia sedang membaca tasyahud. Wa huwa yaqul, setelah membaca tasyahud, orang tersebut berkata, Allahumma inni as'aluka billahil wahidil ahad as-samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar apa yang dibaca oleh laki-laki tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Orang ini telah diampuni, orang ini telah diampuni, orang ini telah diampuni. 3 kali beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya tersebut. Hadis riwayat Ahmad, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi dan Al-Albani. Jamaah sekalian kami hormati, inilah salah satu doa yang diajarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seyogyanya kita baca di dalam salat kita, di dalam tasyahud kita, setelah selesai membaca tahiyat, sebelum kita mengucapkan salam. Di dalam hadis ini kita diajarin untuk memperhatikan salah satu etika di dalam berdoa. Diajari untuk memperhatikan salah satu etika dalam berdoa, yaitu etika yang biasa diistilahkan dengan tawassul. Etika yang biasa diistilahkan dengan tawassul. Jadi kita di sini sebelum berdoa diajarin untuk tawassul. Tawassul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara di dalam doa kita, sebagai sarana di dalam doa kita, agar doa kita diharapkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan media tawassulnya di dalam hadis ini adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Ini nama-nama Allah Azza wa Jal. Dan ini senada, ya, atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita agar bertawassul dengan Asmaul Husna.
yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama Allah yang mulia. Fad'uuhu biha, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Nah, di sini dikasih contoh bagaimana bentuk menggunakan asmaul husna dalam berdoa. Jadi sebenarnya kita ini tidak perlu untuk berinovasi di dalam cara menggunakan asmaul husna saat berdoa ini, karena sudah dikasih contoh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan di sini nama-nama yang disebutkan sebagai media tawassulnya itulah nama-nama yang ma'ruf, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah surat pendek yang kita hafal semua, yaitu surat Al-Ikhlas, ya. Di antara nama yang disebutkan di sini adalah Billah, Allah, Al-Wahid, Al-Ahad, ya. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa Al-Ahad, ya, atau Al-Wahid huwa alladhi tawahhada bi jami'il kamalat bihaitsu la yusyarikuhu fiha musyarik. Al-Wahid, ya, Maha Tunggal atau Maha Esa, itu artinya adalah zat yang memiliki kesempurnaan satu-satunya, ya. Dan tidak ada satu zat pun yang akan bisa menyamai. Jangankan menyamai, mendekati kesempurnaan Allah saja tidak mungkin. Jadi satu-satunya zat yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan dari sisi kasih sayangnya, kesempurnaan dari sisi kekuasaannya buat alam semesta ini, kekuasaan atau kesempurnaan dari sisi kekayaannya, kesempurnaan dari sisi maha pengampunannya, ya. Kesempurnaan dari sisi penglihatannya Allah, pendengaran Allah, ya, pengawasan Allah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu maha sempurna. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa Allah maha sempurna, maka seharusnya yang kita mintai, yang kita duduk bersimpuh di hadapannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh apa-apa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang maha sempurna. Sempurna kekayaannya, sempurna kekuasaannya, sempurna belas kasihannya. Toh kalaupun ada makhluk yang kaya, belum tentu dia punya kasih sayang. Sebaliknya, toh kalaupun ada makhluk yang punya kasih sayang tinggi, belum tentu dia kaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kaya, bukan hanya sayang, tapi Allah maha kaya, Al-Ghani. Maha sayang, maha pengasih, penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Ini makna dari Al-Wahid. Adapun Al-Ahad, Allahumma inni as'aluka billahil wahidil ahad. Al-Ahad disebutkan di sini al-kamilu fi ahadiyatihi fala syabiha lahu wala nadhir. Yang sempurna dalam keesaannya. Tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan makna Al-Wahid. Ya. Dan tentunya di sini kesempurnaan Allah itu di dalam sifat ketuhanannya atau yang biasa disilahkan dengan rububiyahnya, ya. Kemudian juga sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang biasa disilahkan dengan asma dan sifat. Kemudian juga sempurna dalam keberhakan Allah atas ibadah para hambanya atau yang biasa disilahkan dengan uluhiyahnya, ya. Allahumma inni as'aluka billahil wahidil ahad as-samad. Ya. As-samad dikatakan oleh para ulama kita al-maqsudu fil hawaij. Jadi as-samad itu adalah yang selalu dicari, selalu dituju dalam segala keperluan, segala kebutuhan.
Jadi apapun kebutuhan kita, solusinya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda dengan makhluk-makhluknya. Ya, makhluk-makhluknya akan punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ya. Ini orang kalau butuh duit ke sono. Kalau butuh bantuan yang sifatnya fisik sono. Kalau butuh nasihat ke sono, ya. Sulit nyari makhluk yang terkumpul di dalamnya segala kebutuhan. Orang mau butuh apa cukup ke satu tempat saja sulit. Ya. Walaupun dikatakan supermarket sekalipun kan harus bayar. Ya. Harus bayar. Atau bahkan dikatakan hypermart, ya. Lebih besar lagi dari super, hiper. Ya. Semuanya bayar. Dan pasti ada barang-barang yang tidak ada di situ. Ya. Semaksimal apapun dia menyediakan kebutuhan rumah tangga dan seterusnya, dikatakan inilah terlengkap, terkomplit, tetap ada aja barang yang tidak ada di situ. Contohnya apa? Ya coba aja cari mau pengen beli kereta gitu, kereta api yang beneran maksudnya, di hipermarket nggak ada. Itu baru satu contoh, masih banyak contoh yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita pengen segala kebutuhan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pengen jodoh, Allah bisa memberikannya. Orang pengen keturunan, Allah bisa memberikannya. Orang pengen rizki, Allah bisa memberikannya. Orang pengen ilmu, Allah ada. Orang pengen kendaraan, Allah bisa memberikannya. Orang pengen husnul khatimah, Allah ada. Pengen surga, Allah ada. Semuanya. Ya. As-samad, ya. Al-maqsudu fil hawaij, yang selalu dituju dalam segala keperluan dan kebutuhan. Kenapa bisa demikian? Li'annahu huwallazi intaha su'daduhu. Kenapa bisa demikian? Seluruh kebutuhan itu tertuju kepada Allah karena Allah adalah puncak dari segala kesempurnaan. Jadi Allah itu punya semuanya. Sehingga kita tidak perlu, ya, untuk bingung-bingung ke sana kemari. Berbeda dengan, maaf, sesembahan selain muslim misalnya. Kan kalau mau butuh apa, butuh A ke dewa anu, butuh B ke dewa yang beda lagi, butuh C ke dewa anu. Kalau Allah enggak, satu sudah. Ya. Orang mau kekayaan minta kepada Allah, orang pengen keturunan minta kepada Allah, orang pengen ilmu minta kepada Allah, orang pengen pintar, orang pengen husnul khatimah, orang pengen rezeki yang bermanfaat, yang barakah. Ya, semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Samad. Kemudian disebutkan di sini, alladzi lam yalid wa lam yulad. Ini biasa diterjemahkan dalam beberapa Quran terjemah, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apa artinya? Apa bedanya antara beranak dan diperanakkan? Beranak itu artinya Allah nggak punya anak. Allah nggak punya anak. Dan ini tentu berbeda dengan keyakinan di dalam agama lain yang meyakini bahwa Allah itu punya anak. Di dalam agama kita meyakini Allah tidak punya anak. Kenapa? Kalau Allah punya anak, berarti Allah membutuhkan anak tersebut. Ya. Allah butuh sama anak tersebut. Kalau sampai Allah butuh sama yang lain, berarti Allah tidak sempurna. Ya. Di antara bentuk kesempurnaan Allah adalah bahwa Allah tidak butuh dengan apapun. Karena Allah sudah memiliki sesuatu yang cukup. Gak perlu Allah bantuan orang lain, gak perlu. Yeah. Nah kalau dikatakan Allah punya anak,
Itu sama saja Allah itu membutuhkan anak itu. Loh, membutuhkan dari sisi apa Ustaz? Dari sisi bahwa kelangsungan seseorang itu tergantung kepada keturunannya. Di antaranya tergantung kepada keturunan, seperti kita misalnya. Kita punya klan ya, atau punya suku, atau punya kabilah, atau punya bani apalah. Kita kan ingin mempertahankan klan kita. Ya. Ingin mempertahankan keberlangsungan keluarga kita, keluarga besar, bani apa misalnya, ya Martowirjo misalnya, atau kalau saya misalnya Bani Kartamenawi misalnya. Kita akan berusaha mempertahankan supaya klan ini terus, ya. Nah, ini tidak akan bisa berjalan keberlangsungan, kelanggengan klan tersebut atau keturunan tersebut, kecuali kalau ada anak-anak, anak cucu dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala untuk kelanggengan bersama atau atau sifat terus-menerusnya Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh Allah dengan keturunan, karena Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pertama dan Maha Terakhir. Maha Pertama itu berarti artinya kata para ulama kita, alladzi laisa qablahu syai'. Maha Pertama itu maksudnya tidak ada yang mendahului Allah keberadaannya. Dan Maha Akhir ditafsirkan oleh Rasul SAW, alladzi laisa ba'dahu syai'. Bahwa tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala, alias Allah itu ada terus. Enggak ada habisnya. Enggak ada matinya. Jadi yang enggak ada matinya itu hanya Allah. Manusia pasti ada matinya. Ya. Apalagi klub sepak bola, grup musik, ya. Itu pasti ada matinya. Yang enggak ada matinya cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada matinya cuma Allah. Makhluk pasti ada matinya. Setenar apapun makhluk tersebut, ya, setinggi apapun kedudukannya, sekaya apapun harta yang dimilikinya, dia pasti ada matinya. Jadi nggak benar kalau dikatakan tidak ada matinya. Yang tidak ada matinya ya hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Ya. Jadi alladzi lam yalid, Allah yang tidak beranak. Karena kalau Allah punya anak, Allah bakalan butuh sama anak tersebut. Ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Yulad itu artinya adalah diperanakkan. Diperanakkan itu maksudnya Allah itu bukan anaknya siapa-siapa. Ya. Allah itu bukan anaknya siapa-siapa. Jadi Allah itu bukan keturunannya Anu dan Anu, bukan. Sehingga nggak perlu Allah itu dicari Allah bin siapa, nggak ada. Ya. Allah anaknya siapa, nggak ada. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Ya. Di antara kesempurnaan Allah, Allah nggak butuh dengan zat yang lain untuk melahirkan dia, nggak ada. Ya. Karena kalau ada Tuhan dilahirkan, itu berarti dia nggak sempurna, karena dia butuh kepada yang melahirkannya, yaitu orang tuanya. Nah, kalau nggak ada orang tuanya berarti nggak ada Allah gitu. Berarti nggak ada Tuhan. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala lam yulad. Ya, Allah itu tidak diperanakkan, bukan anak dari siapa-siapa. Ya. Karena Allah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Al-Awwal, yang maha pertama, yang maha awal. Yang diterjemahkan oleh Nabi kita SAW, alladzi laisa qablahu syai'. Tidak ada satupun zat yang mendahului Allah dalam keberadaannya. Atau tidak ada satupun zat yang ada dulu sebelum Allah. Ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang sepadan, yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah. Jangankan menyamai, mendekati kesempurnaan Allah aja nggak ada. Ya. Tidak ada satupun yang mendekati kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di sini kita harus hati-hati ya, di dalam bertutur, berkata. Ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang tidak akan mati. Maka jangan sampai ada makhluk mengklaim bahwa dirinya itu tidak ada matinya. Ya. Karena ketika dia mengklaim bahwa dia atau grup dia tidak ada matinya, seakan-akan dia menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia menyaingi Allah. Walaupun mungkin dia tidak bermaksud demikian. Akan tetapi ungkapan yang disampaikan tidak ada matinya itu adalah merupakan ciri khasnya Allah yang tidak boleh dipakai oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena tidak ada satupun yang bisa menyamai kesempurnaan Allah. Mendekati saja tidak mungkin, apalagi menyamainya. Nah, setelah mengawali doanya dengan tawassul tadi, ya, Allahumma inni as'aluka billahil wahidil ahad as-samad Allah al-wahid al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekurang-kurangnya ada 6 nama atau sifat ya yang dijelaskan atau dijadikan sebagai pembuka di doa ini, baru kemudian meminta antaghfira li dzunubi. Ya Allah, setelah aku menyebutkan nama-namamu yang mulia ini, maka aku memohon kepadamu ya Allah, antaghfira li dzunubi, agar engkau ya Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosaku. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa butuhnya kita kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah satu-satunya zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Selain Allah tidak ada yang bisa. Maka disinilah kita perlu untuk menyadari hal tersebut, bahwa kita semua hamba yang berlumuran dengan dosa. Yang dosa tersebut seandainya Allah tidak berkenan untuk mengampuninya, habis kita sudah. Ya. Karena satu-satunya yang bisa menghapuskan dosa-dosa Bani Adam adalah Allah. Kita hanya berusaha meminta kepada Allah. Dan permintaan kita belum tentu diterima. Ya. Permintaan kita belum tentu diterima. Ya. Karena belum tentu diterima, maka kita terus meminta kepada Allah. Andaikan permintaan yang dulu belum diterima, maka kita minta lagi, minta dan minta terus. Dan semakin sering kita meminta kepada Allah, maka Allah semakin sayang. Karena dia tahu ya bahwa hambanya ini merasa butuh. Ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia dimintai sering-sering, bosan. Ya. Tapi kalau Allah berbeda. Bahkan Allah mengajak kita untuk terus meminta, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi Allah sendiri yang nyuruh kita untuk minta. Jadi jangan sampai ada perasaan, nggak enak minta sama Allah. Masa kemarin minta, sekarang minta lagi. Apalagi sampai ada ungkapan yang terucap, ntar Allah repot. Gak mungkin. Innallaha la yata'adhamu syai'un an yu'tiyahu. Ya. Allah itu tidak akan pernah keberatan untuk memenuhi permintaan hambanya. Jadi sebesar apapun permintaan hamba tersebut, Allah akan kasih. Ya. Entah sekarang, entah besok, entah nanti pada hari kiamat, ditabung sebagai amal atau pahala. Nah, ketika orang ini minta ampun kepada Allah, kemudian diawali dengan nama-nama Allah yang mulia tersebut, maka kemudian Nabi SAW mendengar
Dan tentunya Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau bersabda, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Subhanallah. Orang ini telah diampuni, orang ini telah diampuni, orang ini telah diampuni. Allahu Akbar. Tidak ada busyra, tidak ada kabar gembira yang lebih menggembirakan dibandingkan kita tahu dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah merupakan salah satu di antara puncak kesuksesan seorang hamba ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan ini kepada sahabat tadi, ya, yang membaca doa tadi. Dan kita berusaha untuk meneladani doa tadi. Ya, kita berusaha baca. Mudah-mudahan Allah berkenan, ya, untuk berbelas kasihan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, manakala kita mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh sahabat tadi di dalam hadis yang tadi disebutkan. Allahumma inni as'aluka billahil wahidil ahad as-samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Masih ditutup dengan dua nama Allah lagi. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sudah di awal menyebutkan nama Allah, Allah Al-Wahid, As-Samad, Al-Ahad. Masih juga ditutup dengan ungkapan Innaka antal ghafurur rahim. Dan ini menunjukkan keseriusan sahabat ini di dalam berdoa kepada Allah, sehingga wajar ketika Nabi SAW menjelaskan berdasarkan wahyu dari Allah bahwa doa dari sahabat ini sudah dikabulkan oleh Allah. Bahkan sampai 3 kali Nabi mengulang. Dan ini menunjukkan penegasan bahwa ini benar-benar sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Demikian pemirsa Insan TV dan juga keluarga Insani dimanapun Anda berada. Baru saja kita simak materi tentang pembahasan doa setelah tasyahud akhir bagian yang ke-9. Dan selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang kita bacakan datangnya dari Mama Airin di Nrekang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah doa sebelum salam dibaca juga pada sholat sunnah? Dan apakah boleh membaca doa di sujud terakhir, kemudian berdoa juga setelah tasyahud akhir sebelum salam? Ya. Apakah doa-doa ini dibaca juga dalam sholat sunnah? Jawabannya iya. Secara umum doa ini dibaca baik di dalam sholat sunnah maupun sholat fardu. Justru di dalam sholat sunnah, ya, di dalam sholat sunnah itu kemungkinan untuk membacanya lebih besar dibandingkan sholat fardu yang berjamaah. Kalau sholat fardu Anda sendirian, para kaum hawa di rumahnya, maka tidak ada masalah memperpanjang. Tapi ketika kita sholatnya berjamaah sebagai makmum atau imam, di situ kita terbatas, ya, terbatasi kebebasan kita dalam tanda kutip untuk memperpanjang doa dengan makmum atau imam. Ya. Maka justru ketika sholat sunnah atau ketika sholat fardu sendirian, itulah peluang untuk memperpanjang doa lebih besar. Kemudian apakah boleh orang yang sudah berdoa di tasyahud akhir, kemudian di sujud akhir, kemudian baca lagi di tasyahud akhir? Jawabannya boleh. Ya. Karena kedua momen itu adalah merupakan momen-momen yang memang doa mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang perlu difahami di sini adalah bahwa doa di dalam sujud itu tidak dikhususkan sujud terakhir saja, tapi di semua sujud dianjurkan untuk kita membaca atau memperbanyak doa. Tapi sekali lagi itu terikat kebebasan kita untuk memperpanjang sujud kita dengan keberadaan kita sebagai imam atau sebagai makmum. Kalau sholat sendirian, maka itu lebih bebas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya,
Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.